Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Aziz dari kelas PJKRC 2019, NIM 193104107. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu tentang pengertian, tujuan, dan prinsip tes dan pengukuran dan evaluasi. Pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Pertama, menjelaskan pengertian tes, menjelaskan pengertian pengukuran, menjelaskan pengertian evaluasi, menjelaskan tujuan evaluasi, menyebutkan 7 macam tujuan evaluasi, menjelaskan prinsip-prinsip pengukuran dan evaluasi, dan yang terakhir yaitu menyebutkan 7 macam prinsip-prinsip pengukuran dan evaluasi. 1. Pengertian tes. Menurut Cronbach 1960 mengemukakan tes adalah suatu proses yang sistematis untuk mengobservasi tingkah laku seseorang yang dideskripsikan dengan menggunakan skala berupa angka atau sistem dengan kategori tertentu. Sedangkan menurut Brown F.G. pada tahun 1970 mengemukakan tes adalah suatu proses yang sistematis untuk mengobservasi tingkah laku sampel atau individu. Yang kedua yaitu pengertian pengukuran. Menurut Edwin dan Brown pada tahun 1957 mengemukakan pengukuran sebagai proses penentuan tingkat kuantitas dari sesuatu yang ingin dipelajari. Yang kedua menurut Johnson dan Nelson pada tahun 1974 mengemukakan pengukuran bertujuan membantu proses evaluasi dengan menggunakan berbagai teknik dan alat untuk mengumpulkan data. Dan sedangkan menurut Matthews pada tahun 1978 menyatakan pengukuran merupakan bagian-bagian dari evaluasi melalui prosedur kuantitatif dengan menggunakan instrumen tertentu. Yang ketiga yaitu pengertian evaluasi. Menurut Edwin dan Brown, mengemukakan evaluasi adalah suatu proses menentukan nilai atau harga dari sesuatu. Menurut Johnson dan Nelson, menyatakan bahwa evaluasi lebih penting dari pengukuran. Evaluasi lebih penting dari pengukuran karena evaluasi berguna sebagai dasar untuk menilai berdasarkan data yang dikumpulkan melalui proses pengukuran. Sedangkan menurut Matthews menyatakan evaluasi mencakup pengambilan keputusan, penafsiran, penilaian, dan implementasi terhadap proses pendidikan secara keseluruhan. Adapun tujuan pengukuran dan evaluasi. Dalam dunia pendidikan, setiap langkah yang dilakukan harus selalu mempunyai tujuan, termasuk juga semua kegiatan dalam mata pelajaran pendidikan jasmani. Menurut Scott menyatakan bahwa pengukuran dapat menggunakan banyak cara. Di antaranya adalah menggunakan tes yang tujuannya untuk menentukan status siswa dan tingkat kemampuan. Pengukuran dan evaluasi dapat memiliki beberapa tujuan. Tujuan tersebut tidak selalu cocok dengan segala situasi. Prinsip-prinsip pengukuran dan evaluasi. Yang pertama yaitu program pengukuran dan evaluasi sesuai dengan filsafat hidup dan pendidikan. Kedua yaitu pengukuran harus dilakukan secara objektif. Dan ketiga, evaluasi dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah proses belajar mengajar. Keempat, prinsip kontinuitas. Kelima, prinsip menyeluruh atau komprehensif. Keenam, pengukuran dan evaluasi harus dipimpin dan dikelola oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Dan yang terakhir yaitu hasil dari pengukuran dan evaluasi harus diinterpretasikan untuk semua individu tentang aspek sosial, mental, fisik, dan psikologisnya. Adapun program pengukuran dan evaluasi sesuai dengan filsafat hidup dan pendidikan. Prinsip pengukuran dan evaluasi tidak boleh bertentangan dengan filsafat hidup yang dianut dan berlaku pada masyarakat tertentu. Pengukuran dan evaluasi yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.
dan harus selaras dengan Pancasila. Pengukuran harus dilakukan secara objektif. Objektif atau biasa dikatakan dengan objektivitas sudah mulai diberlakukan sebelum suatu tes dilaksanakan, yaitu pada saat merencanakan sebuah evaluasi, seorang guru pendidikan jasmani dalam memberikan nilai harus objektif. Nilai yang diberikan kepada siswa harus didasarkan pada data-data yang diperoleh dari hasil pengukuran sesuai dengan kondisi siswa. Bertolak dari sifat objektif tersebut, maka tidak benar apabila ada guru pendidikan jasmani yang memberikan penilaian berdasarkan unsur-unsur yang subjektif, karena hal tersebut akan mempengaruhi keabsahan dari penilaian sendiri, di mana penilaian tidak didasarkan pada data-data yang sebenarnya, tetapi berdasarkan keinginan guru itu sendiri. Evaluasi dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah proses belajar mengajar. Ada 3, yaitu pertama, evaluasi yang dilaksanakan sebelum berlangsungnya proses belajar dan mengajar dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki siswa. Evaluasi yang dilaksanakan selama proses belajar mengajar dimaksudkan untuk memberikan bantuan apabila anak didik mengalami hambatan. Dan ketiga, yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah berlangsungnya proses belajar mengajar dimaksudkan untuk menentukan tingkat kemajuan yang telah dicapai selama mengikuti pelajaran. Prinsip kontinuitas. Evaluasi dan pengukuran harus dilaksanakan secara terus-menerus selama proses belajar mengajar berlangsung. Hal ini dikarenakan pada dasarnya evaluasi mulai dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung. Prinsip kontinuitas dalam evaluasi akan membantu memberikan data yang tepat sebenarnya tentang kemampuan siswa yang nantinya akan membantu dalam menentukan nilai siswa. Prinsip menyeluruh atau komprehensif. Komprehensif dapat diterjemahkan sebagai keseluruhan komponen penting dalam pengajaran harus masuk dalam evaluasi. Contoh, untuk mata kuliah bola voli, peraturan permainan bola voli, perwasitan bola voli, teknik dasar dalam permainan bola voli, dan untuk tes praktik meliputi teknik dasar dalam permainan bola voli yang terdiri dari servis, passing, smash, dan block. Pengukuran dan evaluasi harus dipimpin dan dikelola oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Seorang guru harus menguasai materi yang akan diajarkan dengan baik dan dapat melakukan evaluasi terhadap bahan pengajaran yang telah diberikan dengan benar. Kemampuan ini diperlukan agar pengajaran pendidikan jasmani lulusan dari program jasmani, program studi pendidikan olahraga dan kesehatan, pendidikan kepelatihan olahraga dan rekreasi. Hasil dari pengukuran dan evaluasi harus diimplementasikan untuk semua individu tentang aspek sosial, mental, fisik, dan psikologisnya. Seorang guru apabila menemukan siswa yang berpenampilan jelek pada saat melakukan tes atau tidak seperti biasanya, maka guru harus dengan hati-hati dan segera berusaha untuk menemukan penyebabnya. Setelah diketemukan, guru harus membantunya sepanjang hal tersebut memungkinkan. Jika salah satu penyebab utamanya adalah kondisi fisik, maka seorang guru dapat melakukan terapi dengan cara memberikan program tertentu yang tepat sesuai dengan kondisi siswa. Baiklah, itulah yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.